Halo, masih bersama kami di Nikosol School K-pop channel YouTube, tentunya bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv, dan juga bersama Bung Niko, tentunya pakar hukum kita. Dan Bung Niko, kita ada pertanyaan dari kasus dari agen YF 1500506. Dia bertanya, tanya notaris, selamat malam Gan. Aneh yang kurang melek hukum, mohon bantuannya ya Gan. Oke, langsung ke pokok permasalahannya ya Gan. Jadi Aneh kan jual rumah yang kepemilikannya atas nama nyokap Aneh. Nah, pas Aneh sama nyokap ke notaris, notaris bilang kalau rumah yang Aneh tempatin dibeli pas di dalam pernikahan. Dalam kurung bokap udah meninggal. Jadi mesti ada tanda tangan 3 orang adik Aneh baru bisa diproses ke BPN untuk balik nama. Sertifikat rumah udah hak milik dan sepenuhnya dari awal beli atas nama nyokap Aneh. Nah, masalahnya adik Aneh 1 orang tinggal di luar dan gak bisa kirim KTP asli ke Indonesia ataupun dokumen yang dilegalisir, quote, sesuai dengan yang asli untuk persetujuan jual belinya. Aneh udah tanya ke notaris, bisa gak kalau adik Aneh di sono di foto pegang KTP asli dan surat pernyataannya. Kata doi itu gak sah Gan. Solusinya gimana ya Gan kalau begini? Transaksi bisa batal kalau begini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari agen YF 1500506 mengenai masalah kembali lagi masalah pertanahan, masalah sertifikat yang mana ingin dibalik nama. Pertama-tama begini, untuk sertifikat ataupun untuk hak kebendaan yang melekat pada diri seseorang itu jika diperoleh dalam, kita kategorikan dulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, ada 2 jenis harta. Pertama adalah harta bawaan, kemudian harta yang dimiliki dalam masa pernikahan. Jika tidak membuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah, maka harta yang dimiliki dalam pernikahan, dalam masa pernikahan, misalnya pernikahannya tahun 2003 dibelinya tahun 2005, maka harta itu menjadi harta milik bersama baik suami dan istri, maupun meskipun namanya nama suami ataupun nama istri, dua-duanya kepemilikannya bersama jika diperoleh setelah pernikahan, dan pastinya jika pernikahannya sah di mata hukum. Nah, untuk hal tersebut benar seperti yang disebutkan notaris. Jadi jika salah satu seorang dari pasangannya tersebut meninggal dunia, baik si suami atau istri, dalam hal ini adalah si ayah yang meninggal dunia ataupun si prianya, karena diperoleh setelah masa pernikahan atau pada masa pernikahan, hak si suami melekat pada tanah tersebut dikarenakan kepemilikannya tersebut tadi dengan tidak adanya perjanjian kawin. Jadi si suami ini berhak atas tanah tersebut. Jika si suami tersebut meninggal, maka setengah bagian dari tanah tersebut merupakan kepemilikan dari si suami. Ahli waris si suami siapa sih dalam hal ini? Jika pernikahannya sah, sekali lagi, istrinya, anak-anaknya seluruhnya. Jadi pembagiannya jika ingin dibalik nama, istrinya harus menandatangan dalam hal ahli waris suaminya, kemudian seluruh anak-anaknya, itu betul. Kemudian untuk meminta persetujuan dari anaknya yang masih di luar negeri, mekanismenya biasanya kalau kita sering gunakan adalah dulu di kantor notaris, pertama dibuatkan surat persetujuan bawah tangan untuk menjual, yang mana di dalam satu form tersebut ditandatangani oleh seluruh ahli waris, baik mamahnya, anak-anaknya, yang seluruh anaknya baik yang di luar negeri maupun yang dalam negeri, yang bermaterai cukup salah satu, mau mamahnya boleh. Kemudian surat tersebut dikirim ke luar negeri.
melalui kurir kan sekarang sudah banyak, melalui jasa pengiriman FedEx atau DHL atau apapun yang mengirimkan surat tersebut tiba di tempat alamat adik agan yang di luar negeri atau anak yang di luar negeri, seperti itu. Kemudian tanda tangannya nanti si yang di luar negeri harus tanda tangan di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di sana. Jadi datang ke kedutaan, tanda tangan, nanti kedutaan akan melegalkan tanda tangan dari si warga negara Indonesia atau si adik agan tersebut yang berada di negara lain. Itu akan disahkan, itu pasti akan diterima oleh notaris. Yang sudah disahkan tersebut dikirimkanlah ke Indonesia. Sedangkan KTP-nya cukup copy saja, tidak perlu aslinya. Tapi suratnya itu harus asli dan nanti akan dicap di bawah tanda tangan si adiknya di hadapan duta besar. Nanti duta besar akan mencap, akan melegalize, mensahkan tanda tangannya tersebut untuk dibawa, dan dokumen tersebut diterima baik oleh notaris maupun oleh BPN dalam untuk transaksi tersebut. Demikian. Oke. Semoga cukup jelas dan cukup mencerahkan. Semoga cepat beres masalahnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Nikos Law School Repo di YouTube tentunya, dan juga untuk men-like Facebook kami di Nikos Law School Indonesia. Dan jika Anda ada pertanyaan lainnya, silahkan kirimkan, dengan senang hati akan kami bantu jawab. Terima kasih.